Wabarakatuh. Oke, Bapak minta perhatiannya sebentar aja. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu selawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini pada siang hari ini, pagi menjelang siang ya, Bapak akan membawakan materi tentang keterampilan berpikir positif. Coba di sini siapa yang suka pikirannya negatif? Ada. Pikiran negatif siapa? Papi Roy. Yang mana Papi Roy? Ini. Oke, jaga. Jadi berpikiran positif, berpikiran negatif itu bukan tentang berpikiran kotor doang. Akan tetapi positif thinking, negatif thinking itu bisa berupa overthinking. Nah, yang malam-malam suka nangisi cowoknya, yang malam-malam suka mikirin ceweknya macam-macam misalnya. Nah, itu juga termasuk negatif thinking. Nah, coba di sini Bapak terlebih dahulu mau bertanya, siapa yang tahu apa itu berpikir positif? Ada? Tunjuk tangannya. Ada, kakak? Jawab. Ya. Ada yang tahu berpikir positif itu apa? Siapa? Apa mau jawab? Mau jawab? Berpikir secara jernih. Oke. Kasih tepuk tangan dulu untuk kawannya. Oke, bagus jawabannya. Berpikiran positif itu berpikiran jernih. Benar, kata kawan kalian itu benar. Berpikiran positif itu adalah berpikiran secara jernih. Jernih itu kan bersih kan? Nah, jadi pikirannya itu bersih dari hal-hal yang negatif. Nah, jadi untuk meningkatkan fokus kita sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, Bapak ada satu game, satu permainan. Bapak mau semuanya tolong berdiri. Pasangannya satu orang. Satu pasangannya. Ini sama ini. Kalau misalnya ada satu orang yang lebih, boleh 3 orang. Kita. Kak, kakak sini kak. Sini kak. Kayak apa aja? Pembahasan kita di sini jadi peran Bapak di sini hanya nanti di akhir sesi Bapak akan membentuk beberapa kelompok di antara kalian dan nantinya setiap kelompok itu akan mempresentasikan apa yang kalian pahami dari materi pagi ini. Gimana? Sampai sini paham? Oke. Maka kita lanjutkan materi kita yaitu keterampilan berpikir positif. Maaf, suara Bapak agak-agak ya. Jadi seperti yang sudah teman kalian jelaskan tadi atau teman kalian sebutkan tadi, keterampilan berpikiran positif itu adalah berpikir secara bersih atau secara jernih. Nah, ini pembahasannya bisa dibaca masing-masing. Oke, jadi inti dari kemampuan berpikir positif itu adalah kemampuan berpikir seseorang secara positif dalam menanggapi setiap hal di dalam kehidupan ini. Seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi, makanya kenapa Bapak bilang overthinking itu juga termasuk ke dalam negatif thinking. Karena overthinking itu dia memikirkan hal-hal jelek tentang orang lain ataupun tentang dirinya sendiri. Nah, jadi ketika seseorang berpikiran jelek itu sudah termasuk ke dalam negatif thinking. Nah, positive thinking itu kebalikan dari negatif
thinking. Sampai sini paham? Kita lanjutkan kepada materi selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk berpikir positif. Yang pertama, selalu bersyukur. Nah, ketika kalian sudah bersyukur terhadap kehidupan kalian, maka disitulah kalian sudah mulai bisa berpikiran positif. Lalu yang selanjutnya ada selalu tersenyum. Siapa yang di sini nggak suka senyum? Siapa? Oke, jadi yang kedua itu adalah selalu tersenyum atau sering tersenyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Nanti kalian jangan bilang. Lalu yang selanjutnya itu adalah berpikiran terbuka. Cobalah buka pikiran kalian dengan memandang suatu hal itu dengan dari berbagai arah. Jangan satu arah. Benar, ubah mindsetnya, buka pola pikiran. Lalu yang selanjutnya adalah Dari drama idol. sebelumnya selalu optimis. Nah, optimis itu apa? Optimis itu apa? Ada yang tahu? Apa? Pantang menyerah. Oke, nah, bagus. Jadi optimis itu bisa dikatakan pantang menyerah. Dia percaya dengan kemampuan diri sendiri. Jadi dia selalu optimis. Wah, bisa ini. Aku nggak mungkin gagal. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah hindari drama dalam hidup. Nah, inilah inti dari segala inti untuk kita bisa berpikiran positif. Kalian kan lagi di masa-masa remaja nih, lagi labil-labilnya. Nah, pasti kalian suka yang namanya drama, pasti. Apalagi drama Korea kan? Ya. Drakor. Nah, itu juga salah satu termasuk salah satu drama dalam kehidupan dalam artian lain. Nah, di sini yang dimaksud itu kita selalu membesar-besarkan hal-hal yang nggak harus dibesar-besarkan. Misalnya kayak cowok atau ceweknya nggak kabarin nih 5 menit baru 5 menit langsung ditanyain 5 menit yang lalu mana, ngapain aja, aku beta lo yang misalnya, aku lagi gini loh misalnya, tapi langsung ngambek apa segala macam. Nah, itu nggak bagus. Dari situ kalau misalnya kalian sering melakukan drama di dalam kehidupan, nantinya kalian bakalan berpikiran negatif, selalu berpikiran hal-hal jelek tentang orang lain ataupun tentang diri kalian sendiri. Nah, untuk materi kedua paham? Kita lanjut ke materi selanjutnya, manfaat dari berpikiran positif. Nah, boleh dibaca masing-masing. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit. Manfaat dari kita berpikir positif itu adalah kita dapat menjalani kehidupan kita itu dengan lebih optimal, dengan lebih baik, dengan lebih sehat. Ketika seseorang sudah bisa berpikir positif, maka ia akan bisa mengontrol pola pikirnya. Ketika pola pikir seseorang sudah sehat, maka hal tersebut juga dapat mempengaruhi ritme badan dia ataupun ritme keseharian dia untuk bisa lebih baik lagi begitu. Nah, itu adalah manfaat dari kita berpikir positif. Nah, untuk yang laki-laki yang mau mulai PO misalnya, mulai dulu dari mindsetnya, ubah dulu pola pikirnya. Yakin kalau misalnya kalian bisa. Nggak ada itu misalnya gen-genan di dalam hidup ini, nggak ada. Semuanya bakalan bisa kalau kita mau berusaha. Lanjut kepada materi selanjutnya, cara mengembangkan keterampilan berpikir positif. Nah, yang pertama apa? Nah, kita harus fokus kepada solusinya, bukan masalahnya. Ketika kita punya masalah, misalnya sama siapapun atau sama diri kita sendiri, kita tuh harus fokus kepada solusi bagaimana menyelesaikan masalah kita, bukan kita mikirkan masalah aku berat kali ini misalnya, nggak mungkin bisa aku menyelesaikannya sendiri. Nggak kayak gitu. Kita sebisa mungkin memikirkan apa solusi supaya kita bisa keluar dari masalah kita tersebut.
Nah, yang kedua apa? Membangun kepercayaan diri. Nah, percaya diri itu adalah ketika kita sudah mampu memahami siapa diri kita dan kita percaya sama diri kita. Kita tahu nih apa potensi kita. Kita tahu nih arah kita mau kemana misalnya. Dari situlah kepercayaan diri itu bisa muncul. Lalu yang selanjutnya apa? Yang ketiga, memperhatikan pencapaian kecil. Coba apresiasi diri kita sekecil apapun pencapaian kita. Mau misalnya kita menang lomba tingkat sekolah pun misalnya, atau juara kelas kecil apapun misalnya, atau bahkan sekecil kita bisa naik kelas, sebisa mungkin kita apresiasi diri kita. Kita kuatkan diri kita kayak, oh jago juga aku ternyata selama ini ya bisa naik kelas. Oh hebat juga aku bisa sampai ke tahap naik kelas misalnya kayak gitu. Untuk hal-hal sekecil apapun di dalam kehidupan kita. Lalu yang selanjutnya adalah menjaga pola pikir yang fleksibel. Nah inilah yang Bapak sebutkan tadi. Jangan pernah memandang satu hal dari satu sudut saja. Coba pahami hal itu dari banyak sudut supaya pikiran kita bisa lebih terbuka. Lalu yang selanjutnya adalah hindari pikiran negatif, dan yang terakhir adalah menjaga optimisme kayak yang sudah Bapak jelaskan di materi kedua tadi. Oke, sampai sini sudah paham? Untuk materi keempat, paham? Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Ada? Apa paham? Ada? Oke, kita lanjutkan ke materi kita terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ini dampak berpikiran negatif. Nah, tadi kan manfaat berpikiran positif kan? Sekarang ada dampak ketika kita berpikiran negatif. Nah, ketika kita berpikiran negatif, maka itu juga akan mempengaruhi diri kita maupun sekitaran kita. Misalnya nih, kita selalu berpikiran negatif tentang orang lain. Bisa aja kita melakukan hal-hal yang itu merugikan diri kita maupun orang lain tersebut. Misalnya udah dengki kali nih kita sama dia kan. Nah betul tuh dia, kayak dukun dia misalnya kan, dukunin balik. Nah itu kan merugikan diri kita dan diri dia, misalnya gitu kan. Dan materi yang terakhir, pengaruh pikiran positif bagi kesehatan. Nah, jadi jangan kalian pikir pikiran kalian itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap kesehatan kalian. Salah. Justru pikiran kalian itu adalah kunci utama dalam kesehatan kalian. Kesehatan kalian itu sebagian besar sebenarnya diatur oleh persepsi kalian. Misalnya nih, kalian mulai terasa mau demam. Ketika persepsi kalian mengatakan besok sembuh, maka otomatis metabolisme di dalam diri kalian, pertahanan di dalam diri kalian terhadap penyakit itu bakalan aktif. Itu yang aktifkan apa? Pikiran kalian terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kalian nih mau sakit misalnya, terus pikiran kalian ngomong, aku mau sakit, yaudahlah sakit aja biar besok nggak sekolah misalnya, maka kalian bakalan sakit setelahnya. Jadi itulah dampak berpikir positif bagi kesehatan. Ketika kalian sudah bisa berpikir positif, maka bakalan ikutlah tubuh kalian menjadi lebih positif. Oke, sampai sini paham? Paham? Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada? Oke, mungkin sekarang kita bakalan bagi kalian ke dalam berapa kelompok. Kalian ada berapa orang? Yang di sini sekarang? Besar 22. Kalau misalnya 22 dibagi ke dalam 3 kelompok berapa orang? Ada sebagai 8. Berapa? Ada 8 1 bagi 2.
Oke, semuanya bagi ke dalam 3 kelompok. Satu kelompok 7 orang. Dalam hitungan ke 10. Oke, 1, 2 lagi. 3. Mana aku? Sini. Kelompok, 2 kelompok. Gak apa-apa. Biar Ya laki-laki perempuan bisa aja. Iya. enggak, maksudnya kelompok laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Dua kelompok aja. Gak usah 3. Nah, biar kita tengok mana yang lebih laki-laki atau perempuan. Oke, 2 kelompok. Jangan kalah. Saya tak bangun sih kalau kalah. Oke, jadi tugasnya nanti 1 orang bertugas untuk mempresentasikan apa yang dia pahami. Paham? Waktunya cuman 30 detik. 30 detik dimulai dari sekarang. Paham? 30 detik. Satu perwakilan dari laki-laki, 1 dari perempuan, silakan maju ke depan. Belum jelaskan. 1 orang perwakilan dulu. Yang menentukan laki-laki atau perempuan. Yuk. Perwakilan 1 dari perempuan, 1 dari laki-laki. Siapa yang maju duluan? Ada apa ini? Sweet. Ayo. Siapapun. Cuman sweet. Berarti laki-laki doang. Maju semua ya. Ayo, Pak. Maju semua. Sini bang. Jangan yang menjelaskan ya pak. Dua, tiga, lupa. Jelaskan. Kawan-kawannya yang lain ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Majulah, lebih baik daripada teruskan anak tambah nama bodoh. Udah, Udah, cuma itu aja.
Kita akan menghasilkan berpikir positif. Jadi teman-teman, berpikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang secara positif dalam menanggapi kehidupan, dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, berpikir positif ini adalah suatu keterampilan yang harus dipelajari dan tidak bisa datang dengan sendirinya. Nah, di sini ada beberapa cara berpikir positif, yaitu selalu bersyukur, selalu tersenyum, berpikiran terbuka, optimis atau pemikiran, dan menghindari drama dan emosi. Manfaat berpikir positif yaitu selalu lebih fokus, jauh dari hal-hal yang negatif, baik untuk kesehatan, mental, dan juga fisik. Nah, cara mengembangkannya yaitu kita bisa membangun kepercayaan diri kita, fokus pada solusi dan bukan pada masalah, dan juga menghindari pikiran-pikiran negatif. Dan jangan lupa sering berpikir positif dan jelaskan jadi dampak berperilaku negatif yaitu dapat mempengaruhi cara berpikir mengenai diri sendiri dan bagaimana memandang dunia. Pengaruh pikiran positif yaitu menjaga diri agar berpikir positif akan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik dan mengurangi kebiasaan buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suaranya tolong. Terima kasih kepada semuanya yang telah berpartisipasi pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Saya ucapkan sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian, bagaimana pendapat kalian tentang materi pada siang hari ini? Sangat bagus. Sangat bagus, Uncle. Sangat bagus. Oke. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian setelah kalian mengetahui tentang berpikiran positif? Lebih baik. Lebih baik. Lebih baik? Ada yang mendampingi kamu? Ada. Oke. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ucapkan semangat buat kalian. Semoga apa yang telah kalian usahakan kemarin itu membuahkan hasil yang memuaskan pada kemudian hari, ataupun mungkin dalam jangka pendek nanti waktu kalian udah lagi rapot. Waktu kalian lagi rapot, kalian mendapatkan hasil yang amin. Amin.